Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua, siswa-siswi kelas 8 SMP. Doakan semoga Ananda selalu berada dalam kesehatan, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, pada kesempatan ini kita kembali belajar materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti ruang lingkup akidah yang berjudul iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, selanjutnya Ananda perhatikan kompetensi dasar beserta tujuan pembelajarannya terlebih dahulu ya, sebelum kita mulai pembelajarannya lebih lanjut. Ananda perhatikan kompetensi dasar berikut ini yang berkaitan dengan pengetahuan pada 3.3, yaitu Ananda dapat memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, selanjutnya, baiklah kita akan melihat tujuan pembelajaran setelah Ananda mengikuti pembelajaran ini, yaitu yang pertama, Ananda dapat menyebutkan apa itu pengertian kitab. Kedua, Ananda dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan iman kepada kitab-kitab Allah. Yang ketiga, Ananda dapat menunjukkan dalil yang menjelaskan atau yang menjadi dasar kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, Ananda dapat mengidentifikasi kitab yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, Ananda dapat menjelaskan masing-masing dari kitab tersebut, baik dari segi pengertiannya, baik dari segi dalil naklinya, baik dari segi isi kitab tersebut. Dan yang keenam, Ananda dapat menyebutkan hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah tersebut. Nah, sebelum kita membahas materinya, apakah Ananda tahu apa pengertian kitab itu? Nah, mari kita simak video berikut ya. Simak baik-baik apa yang disampaikan di dalam video berikut ini. Kita buku, jadi buku bacaan itu namanya kitab. Kalau buku tulis itu kan daftar, jadi buku bacaan namanya kitab. Sekarang arti kitab untuk istilah ialah kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada rasul-rasulnya yang terdapat pada lembaran-lembaran, kemudian dijilid menjadi bentuk buku. Kitab yang dimaksud sebagaimana orang yang tersebut di atas adalah kitab Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran yang sudah dibukukan. Di Zabur dibukukan, kemudian Taurat dibukukan, Injil dibukukan, Al-Quran juga dibukukan. Nah, dari penjelasan video tersebut, apakah Ananda sudah paham apa yang dimaksud dengan kitab? Ya, benar sekali bahwa kitab menurut bahasa adalah buku, sedangkan kitab menurut istilah adalah kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada rasul-rasulnya yang terdapat pada lembaran, kemudian dijilid menjadi sebuah buku. Nah, setelah Ananda paham apa yang dimaksud dengan kitab, sekarang kita lanjutkan apa yang dimaksud dengan beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, perhatikan lagi video berikut ya. Apa makna iman kepada kitab-kitab? Secara garis besar, para ulama kita menjelaskan bahwa beriman kepada kitab-kitab artinya adalah meyakini dan mengakui bahwa kitab itu betul-betul firman Allah, bahwa kitab-kitab itu betul-betul firman Allah. Nah, dari yang disampaikan di dalam video tersebut, Ananda sudah paham bukan? Apa yang dimaksud dengan iman kepada kitab-kitab Allah? Nah, selanjutnya kita akan membahas lagi tentang dalil nakli sebagai dasar bagi kita mengapa kita disuruh beriman oleh Allah kepada kitab-kitabnya.
Dalil nakli yang menjelaskan tentang beriman kepada kitab-kitab Allah terdapat dalam surat An-Nisa ayat 136. Perhatikan ayatnya pada layar monitor Ananda. Mari kita baca ayatnya sama-sama ya, dengan menggunakan hukum bacaan tajwid yang sudah pernah kita pelajari, yaitu berkaitan dengan hukum bacaan mad. Ayo kita mulai dengan membaca ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Nah, Ananda, dari dalil tersebut dapat kita ketahui bahwa beriman kepada kitab-kitab Allah itu merupakan suatu kewajiban. Bagi yang mengingkarinya, maka Allah cap dia sebagai orang yang kafir. Dia akan menjadi orang yang tersesat sangat jauh. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kitab-kitab yang manakah saja yang perlu kita imani atau yang wajib kita imani? Apakah semua kitab itu wajib kita imani? Nah, apakah Ananda sudah tahu kitab-kitab apa saja yang perlu kita imani? Ya, benar. Yang perlu kita imani, kitab-kitab Allah itu ada 4. Yaitu yang pertama kitab Taurat, yang kedua kitab Zabur, yang ketiga kitab Injil, dan yang keempat adalah kitab Al-Quran. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu, mulai dari kitab Taurat sampai kitab Zabur pada pertemuan saat ini. Pada pertemuan berikutnya, nanti kita akan bahas tentang kitab Al-Quran. Nah, mari kita mulai pembahasan kitab Taurat terlebih dahulu. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا.
saja kamu